jam-jam kritis ya buat beberapa orang gitu ya untuk sebetulnya follow up ya, diskusi tindak lanjut dari rencana pelaksanaan wirausaha muda maslahat, rencana kerjasama Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan juga Unilever Indonesia. Nah, result tanggal 8 April juga Muslim Center of Excellence, kita juga sudah laporkan juga kerjasama Unilever dan juga dalam hal ini Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Perguruan Tinggi waktu itu Pak Rizal juga alhamdulillah berkenan menjadi salah mungkin Bapak Ibu ikut gitu ya melalui Zoom. Nah, alhamdulillah ini sebetulnya ingin kita follow up segera Bapak Ibu gitu ya. Kita ingin follow up segera. Jadi harapannya memang kemarin seperti input pada penandatanganan MOU terakhir gitu ya, tidak seremonial saja gitu ya, hanya di dokumen saja, tapi juga ada action gitu ya bisa kita lakukan dalam waktu dekat. Nah, mungkin saya mohon izin sharing screen saya. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu. Yap, sudah. Jadi agenda diskusi sore ini sebetulnya ingin mengerucutkan Pak Rizal dan Bapak Ibu gitu ya, mengerucutkan menjadi rencana ataupun proposal yang telah kita buat gitu ya. Tentunya juga butuh input dari Bapak dan Ibu, khususnya pusat inkubasi yang sudah ada di tiap-tiap universitas saat ini seperti apa gitu ya, bentuk usaha ataupun status dari tiap-tiap usaha mahasiswa yang memang berjalan, karena ini sangat membantu kami dalam kemudian mendesain gitu ya programnya. Nah, namun kalau diizinkan mungkin saya ingin memberikan paparan terkait apa yang menjadi pemikiran dari sisi Unilever dan Ibu. Nanti pastinya sangat terbuka untuk input gitu ya, dan penyesuaian-penyesuaian berdasarkan diskusi kita sore ini. Seperti itu. Nah, mungkin Enggak, saya review terakhir aja. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, jadi secara umum gitu ya, rangkaian program yang akan kita jalankan adalah sebagaimana yang ada di R yang bisa dilihat oleh Bapak dan Ibu. Kita perlu dalam hal penyusunan modul gitu ya, apakah dari poin-poin ini dari Bapak dan Ibu ada hal-hal yang ingin atau misalnya memang sudah ada materi-materi yang di pihak pusat inkubasi misalnya ya sudah punya kawankan begitu ya Bapak dan Ibu, supaya untuk melengkapi agar dari kegiatan ini bisa lebih komprehensif seperti itu. Nah, kemudian kegiatan selanjutnya terkait dengan pelaksanaan bootcamp, demo day, kemudian juga sampai dengan penghargaan ataupun pemberian rewards. Nah, ini juga yang butuh input dari. Nah, yang pertama adalah mengenai sektor usaha fokus daripada entrepreneurship bootcamp ini. Jadi beberapa masukan dari kami untuk mungkin bukan limitasi ya, berfokus gitu ya Bapak dan Ibu pada bagaimana ada sektor kuliner, sektor fashion, kemudian sektor edukasi dan juga jasa. Kita bisa lihat lagi pada di 24 universitas yang nanti akan partisipasi itu saat ini, apakah ada sektor yang mungkin sebetulnya sedang menjadi minat gitu ya dari para
mahasiswa tapi belum tercapture dalam apa namanya proposal ini, nanti kita bisa diskusikan atau kita nanti tambahkan dan apa namanya sesuaikan. Nah, jadi industri kuliner ini juga karena erat kaitannya dengan jaringan usaha Unilever, kami punya salah satu entitas terpisah yaitu Unilever Food Solution, yang mana kami ini mensuplai produk-produk kami seperti produk Royco, kemudian produk Bango yang ukuran yang memang dikhususkan untuk foods industry, kemudian juga produk-produk minuman kami ke mitra jejaring pengusaha makanan dan minuman di Indonesia. Salah satunya adalah Boga Group seperti Sate Khas Senayan, kemudian juga Marugame Udon, dan lain sebagainya. Nah, itu juga kenapa kami ingin sekali gitu ya ini masuk menjadi fokus karena di tahun ini gitu ya, karena nanti akan sangat apa namanya bermanfaat bagi kami juga untuk memperluas garap seperti itu. Nah, kemudian fashion ini juga apa namanya beberapa brand kami khususnya di brand-brand terkait apa pencuci deterjen dan juga apa namanya pelembut pakaian gitu ya, ini juga memiliki fokus ke arah fashion, dan ini juga mungkin bagi milenials yang cukup digandrungi. Kemudian juga edukasi dan teknologi juga pastinya memang salah satu hal yang apa namanya menjadi perhatian Unilever, juga kita ingin sekali apa namanya apa nih inovasi yang bisa kita lakukan gitu ya, yang bisa lebih kepada community development gitu ya, menggunakan teknologi dan juga education aspek gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah di bidang service gitu ya, mungkin pastinya banyak sekali ide-ide dari mahasiswa gitu ya, bagaimana sih apa namanya memberikan usaha yang bentuknya ini bukan produk gitu ya, bukan end product tapi juga dalam bentuk jasa. Nah, kemudian ini dari sisi timeline yang lebih spesifik lagi Bapak dan Ibu. Jadi yang kami pikirkan adalah bagaimana kita bisa apa namanya off program ini itu tentunya dengan kita membuka pendaftaran, registrasi, selection proses gitu ya dari usaha-usaha yang telah dibentuk, telah eksis di tiap-tiap universitas. Buatkan timeline terdekat, nanti mungkin mohon input dari Bapak dan Ibu, apakah timeline ini berbenturan dengan kalender akademik misalnya gitu ya, itu juga kami nanti terbuka untuk menyesuaikan gitu. Jadi ide awal adalah kami membuka seleksi kepada seluruh mahasiswa yang masuk ke dalam 24 perguruan tinggi yang menjadi apa namanya ruang lingkup dari kerjasama kita. Kemudian juga nanti diharapkan para peserta ini bisa membuat proposal gitu ya, membuat proposal yang dikirimkan kepada kita sebagai apa namanya panitia gitu ya. Kemudian nanti juga ada detail-detail apa saja yang menjadi kriteria ataupun persyaratan pendaftaran. Kemudian nanti di akhir Mei kita juga mungkin nanti mohon arahan juga dari Bapak dan Ibu gitu ya untuk seleksi proses penyeleksian peserta yang terpilih gitu ya, pastinya mudah-mudahan proposal yang masuk itu baik-baik kita bisa terbuka, tidak hanya yang mungkin nanti butuh input juga ya, apakah memang kita fokus kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah tergabung dalam komunitas ataupun pusat inkubasi di tiap-tiap universitas, atau memang kita buka untuk apa namanya seluruh mahasiswa di tiap universitas Bapak dan Ibu. Nah, kemudian juga nanti proses seleksinya, dewan penjuriannya, apakah nanti Bapak dan Ibu berkenan untuk apa namanya menjadi dewan juri gitu ya untuk menyeleksi proposal-proposal yang masuk. Nah, kemudian juga nanti apa namanya 3 hari proses seleksi diikuti dengan pengumuman pada peserta yang terpilih gitu ya. Nah, karena kami ingin memang prosesnya lebih intensif gitu Bapak dan Ibu, jadi pelatihan memang intensif. Harapannya memang tidak terlalu banyak yang bisa apa namanya mengikuti program ini. Jadi mungkin kita batasi di 25 atau 24 atau 25 kelompok gitu ya.
mudah-mudahan tiap universitas bisa ada satu representasi dari tiap universitas untuk kemudian nanti kita onboarding ke dalam bootcamp-nya, dan mereka akan mengikuti sesi mentoring, sesi coaching yang intensif bukan. Nah, bootcamp dan juga mentoring ini semuanya karena memang masih dalam situasi pandemi gitu ya, dan ini juga universitasnya berada di lokasi yang menyebar. Jadi memang kami masih membayangkan ini dilakukan secara daring seperti itu Bapak dan Ibu. Begitu juga nanti koordinasi dan juga nanti pengumpulan proposal dan lain sebagainya. Nah, setelah bootcamp selama 1 minggu, nanti kami juga akan mencoba menghadirkan mentor-mentor yang memang dari pelaku industri, tapi juga kiranya Bapak dan Ibu berkenan gitu ya dari sisi perguruan tinggi, apabila ada yang berkenan untuk menjadi mentor juga dan bisa memberikan pendampingan kepada para peserta, itu juga kami sangat senang sekali. Mudah-mudahan jadi kita bisa semakin terasa sinerginya seperti itu Bapak dan Ibu antara pelaku usaha dan juga akademisi. Nah, kemudian juga di pertengahan Juni presentation day, jadi di mana tadi 25 kelompok yang sudah terpilih, yang sudah mengikuti bootcamp, mengikuti sesi mentoring dan juga coaching, mereka kan juga akan diminta untuk menyiapkan proposal yang lebih matang gitu ya, bagaimana mereka bisa men-scale up ataupun mengembangkan usahanya. Nah, itu yang akan mereka presentasikan di tanggal 19 Juni ini. Nanti juga kita akan hadirkan dewan juri pastinya, dan kami juga saat ini sudah membangun komunikasi dengan KNEKS. Dari sisi KNEKS saat ini juga punya program kolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia untuk penyaluran bantuan usaha gitu ya, modal usaha kepada wirausaha muda yang berbasis syariah pastinya. Nah, ini juga kami sedang eksplor apakah bisa kita hadirkan juga dan juga kita kerjasamakan untuk sesi presentation day ini gitu Bapak dan Ibu. Kemudian juga nanti di hari yang sama kita juga akan umumkan. Jadi dari 25 itu apakah 3 terbaik atau 5 terbaik yang akan mendapatkan bantuan modal usaha. Nah, mungkin selanjutnya ini sebetulnya lebih ke detail gitu ya, persyaratan peserta yang coba kami draftkan gitu. Nanti pastinya butuh input juga dari Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah pastinya pendaftar merupakan mahasiswa aktif perguruan tinggi Muhammadiyah, kemudian juga merupakan pemilik usaha pribadi ataupun badan usaha komunitas yang sudah berjalan. Nah, poin kedua ini mungkin juga butuh arahan dari Bapak dan Ibu, apakah memang kita akan fokus ke usaha yang memang sudah berjalan atau memang kita dari sisi saat ini gitu ya di tiap-tiap universitas, apakah memang masih belum banyak gitu ya yang sudah berjalan sehingga kita bisa coba ikutkan pendaftar-pendaftar yang mungkin masih early stage, yang masih mulai menginisiasi ide usahanya. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah pelaku usaha termasuk dalam 5 subsektor yang tadi disampaikan. Kemudian juga ini tadi nomor 4 berkaitan dengan nomor 2, jadi bentuk usaha pendaftar bukan usaha yang sifatnya fiktif, kemudian juga baik pendaftar ataupun usaha yang daftarnya tidak sedang dalam kasus hukum perdata atau pidana. Pendaftar bersedia untuk mengikuti keseluruhan pelatihan sampai acara selesai, dan ini lebih detail mengenai proposal bisnis yang diharapkan. Jadi mengenai deskripsi usaha, visi dan misi, latar belakang produk, rencana marketing. Kalau memang sudah berjalan berarti laporan keuangannya seperti apa, latar belakang tim, dan data-data pendukung lainnya seperti CV, dokumentasi bukti produk atau jasa, link ke media sosial yang dimiliki, dan juga surat pernyataan mahasiswa aktif Muhammadiyah. Nah, selanjutnya ini sebetulnya yang baru kami coba petakan gitu Bapak dan Ibu untuk mentor-mentornya. Ini baru masih yang secara internal, memang banyaknya dari sisi Unilever. Jadi untuk kurikulum ataupun materi mengenai business development atau go to market strategy, dia ada Joy Tarigan. Beliau merupakan managing director dari Unilever Food Solution. Mudah-mudahan beliau memang tertarik untuk menjadi pendamping dalam program ini. Kemudian juga ada
dari sisi market analysis and content strategy itu ada Head of Consumer Market Insights Unilever, kemudian juga Maulani Effendi untuk Marketing and Digital Strategy. Jadi beliau merupakan Head of Marketing dari produk-produk terbesar di Unilever seperti brand Lifebuoy, kemudian juga mungkin Bapak dan Ibu mengenal brand Lux gitu ya. Ini memang under supervisi dari Ibu Leni. Dan juga ini ada Ibu Ade mengenai sustainable business. Kemudian untuk syariah ekonomi juga ada Bapak Putu Rahwidiasa. Beliau merupakan Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Kemudian untuk dari sisi syariah financial planning, itu juga ada yang kami sedang coba jajaki, itu ada Prita Gozi, Mbak Prita ini merupakan CEO dari Zap Finance. Nanti juga ini masih kami coba petakan Bapak Ibu dari sisi hal industri, legal, kemudian proposal writing, itu siapa yang bisa dan paling cocok untuk mengisi, dan nanti dari sisi pastinya team management, human resources juga itu penting kami rasa. Jadi di sini ada salah satu HRBP director kami, human resources business partner, learning and culture dari Unilever yang siap juga untuk support. Seperti itu. Nah, mungkin itu gambaran umum yang saya coba mulai kerucutkan Bapak dan Ibu, tapi ini statusnya memang masih draft gitu ya, butuh masukan dan pengembangan juga dari Bapak dan Ibu untuk ini. Mungkin dari saya sekian dulu. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada pertanyaan ataupun masukan. Terima kasih Mbak Noni untuk penjelasannya, gambarannya bahkan sampai ke narasumber ya. Ini memberikan gambaran makin jelas ya untuk pelaksanaan ke depan. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau dikonfirmasi Bapak Ibu dari inkubator bisnis. Bu Endang? Ya, saya tanya. Ya. Walaupun sebetulnya saya pengennya nanya paling akhir gitu loh. Nah, Bu Endang, kita di grup pengurus inti barusan ngobrol juga Bu Endang. Nih kita mau milih Bu Endang sebagai koordinator nih Bu Endang untuk para. Nah, belum apa-apa. Ya Bu. Kayaknya panggil sekalian Bu Endang. Moga Bu Endang ya. Nanti Bapak Ibu yang lain Oke, untuk perwakilan wilayah nanti. Ya, moga Bu Noni, begini, kita kan sebetulnya memang sudah punya roadmap untuk 3 tahun ke depan untuk menghasilkan sekitar kalau bisa ratusan lah wirausaha. Tergantung kan kita kan ikutnya seberapa banyak mahasiswa yang ada dan sekian persen itu adalah harusnya wirausaha. Itu idealnya. Nah, kami juga sudah punya roadmap untuk itu, dan kemudian memang kemarin itulah yang saya kirim ke Pak Rizal itu adalah pembukaan awal seri pelatihan kewirausahaan. Kita itu terbagi atas mandiri, ya. Jadi UMJ pemula. Mbak Noni. Mbak Noni, Ya. jadi UMJ Jakarta. Ya. Jadi ada pemula, ada wirausaha mandiri, ada. Ya, jadi kan ini inkubator, Mbak. Jadi inkubator itu kita mencetak wirausaha. Jadi pas sebetulnya dengan yang tadi direncanakan oleh Unilever. Cuma memang tadi kan saya ada pikir pertama itu adalah yang kurang itu adalah bidang pertanian, Mbak. Kita punya bidang pertanian. Jadi mengelola kebun. Misalnya kita ini anggur lagi booming ya, jadi kita juga menanam anggur misalnya. Mahasiswa itu juga harus bertanam kalau di kita itu gitulah ya. Jadi ada yang mengolah, ada bagian yang mengolah, ada yang bagian menanam, kemudian ada yang bagian pemasaran gitu. Kita jadi bagi-bagi tugas karena memang nggak semua mahasiswa itu jago pemasaran gitu loh ya. Ada yang hobinya produksi. Kalau produksi dia kualitasnya bagus, tapi kalau masarkan pasti jelek, gitu ya. Jadi ada yang kurang yang kita harus tambah, ya harus kita bekali gitu. Nah memang kalau perguruan tinggi ini expert dalam teori banyak ya Pak Rijal.
kalau dalam teori kita punya segudang lah ya. Apalagi FEB kan ya, segudang lah itu. Nah, cuma memang kalau kita kaitkan dengan kita harus mencetak wirausaha, kita memang harus banyak juga belajar dari para industriawan gitu ya, terutama mungkin Unilever ini dalam hal pemasaran kan sudah leading ini ya, gitu ya. Nah, terus kemudian penambahannya itu pada pertanian, bidang pertanian. Kalau mungkin kan kita juga karena UMJ ini punya lahan ya, lahan kebun, itu kan bukan hanya pertanian kita itu, pertanian, peternakan, dan perikanan gitu ya. Nah, dan itu mau kita aktifkan betul karena sekarang revolusi 4.0 juga memaksa kita untuk membuat satu teknologi-teknologi baru ya di dalam pertanian, peternakan, dan perikanan. Itu yang saya katakan mungkin ada bidang sisi teknologinya sendiri, ada yang khusus komoditi. Nah, yang namanya komoditi itu yang bahan mentah itu tadi, raw materials itu. Nah, peternakan misalnya ayamnya. Kalau mahasiswa ini kan banyak yang udah jadi dimsum, nah itu kan ya udah jadi empek-empek, misalnya udah jadi frozen gitu ya, frozen food, udah jadi cireng dan sebagainya. Terus atau misalnya menjadi makanan-makanan donat segala macam snack box itu ya. Itu kebanyakan memang mahasiswa ke sana, tetapi ada mahasiswa pertanian yang tidak ke sana gitu, diarahkan untuk justru memberi pengadaan. Yang itu Unilever kan kalau butuh maksud kita juga berharap gitu. Unilever kalau butuh bahan mentah ke sini deh gitu ya. Jadi bukan kan yang bagian pemasaran Unilever tapi produsennya kan bisa diarahkan itu coba ya. Gitu. Walaupun ke Unilever nggak tahu nih saya sabunnya apa ya gitu. Ada ya Bu. Ya. Jadi hal-hal yang bersifat home rumah tangga ya. Tapi yang terkait dengan kuliner saya belum tahu ya yang Unilever tuh. Oh ada yang ini ya Bu, yang soy joy ya, soy joy yang kayak begitu ya Bu ya. Nah, kalau nggak salah ada banyak ya. Sebetulnya kalau lebih ke ini Bu, kecap bango. Oh ya, kulinernya itu ya. Buah Vita ya, minuman-minuman ya. Oke. Ya lebih kalau gitu kita bisa dong masukkan di snack semacam soy joy yang kayak gitu-gitu ya, teknologi bisa ya mungkin gitu. Terus kemudian itu yang saya mau tahunya itu Bu Noni. Jadi mungkin apa yang nggak ada di Unilever ada di PTMA ini, itu yang kita bisa exchange gitu. Terus kemudian yang paling kita butuhkan itu tadi kalau kuliner memang tadi saya lihat ada halal ya. Ada apa tadi Bu yang industri halalnya. Nah, itu juga harus support karena Indonesia ini kan mau jadi pusat halal dunia kata Pak Jokowi. Nah, kita support banget nih PIBK, UMJ ini support banget gitu. Maka kita perlu itu Pak Rijal halal center kita yang ada di di UPP itu mungkin bisa kita aktifkan juga itu kalau nggak salah ya. Saya lagi pembicaraan juga sama ini surveyor Indonesia Bu. Mereka udah dekati saya juga untuk kerjasama itu. Mereka kan bagus tuh. Mereka kan ini ya, ini udah ditunjuk sama MUI resmi itu. Ya. Nah, kalau di negara lain di luar itu halal itu udah luar biasa. Thailand aja udah bagus gitu ya. Tapi kalau di Indonesia ini terus makanannya. Jadi titik kritis halalnya itu selalu muncul terus gitu ya. Apalagi ini ada teknologi baru ini, daging bisa dihasilkan burger itu teriyaki segala macam itu dari ini apa? Sel punca. Nah, itu kan bagi PTMA itu penting gitu loh. Ya, itu bagi PTMA penting itu Bu Noni. Jadi saya setuju kalau ada kuliner ini, kita akan fokus banyak sebetulnya PTMA itu di sana. Kemudian juga itu yang pertanyaan saya tadi tentang bootcamp.
kalau kita misalnya satu PTMA mengajukan 25 para inkubator kita ya, para tenan kita ya. Tenan kita ajukan proposal sebanyak 25. Kalau yang dipilih cuma 3 ya, yang dibiayai cuma 3 ya, jomplang toh Mbak, gitu loh maksud saya. Jadi kalau bisa kita kirim 25 yang didanai sekitar 7 gitu ya. Itu satu PTMA gitu loh. Jadi dari 25 dapat 7, mahasiswa ini semangat gitu buat proposalnya. Tapi kalau enggak ya ngapain gitu ya. Mereka bilang, "Bu, kan banyak juga yang lain-lain buat proposal tapi kira-kira ininya prospeknya jauh lebih besar gitu. Tapi kalau kita udah buat proposal tapi terus pendanaan nggak ada ya itu namanya mahasiswa itu lebih nggak kayak kita gitu. Kalau kita itu masih sabar menunggu, tapi mereka lebih pragmatis karena mereka lebih banyak gerakannya, jaringannya lebih luas kan. Jadi kadang-kadang ya mereka udah lari sendiri, nggak ngikutin kita, bisa juga seperti itu. Jadi kalau misalnya saya usulnya seperti itu. Kalau kita mengajukan 25 proposal ya, kalau dia bagus semua kenapa tidak gitu loh. Jadi bukan berdasarkan jumlah Mbak Noni, berdasarkan kualitas gitu ya. Jadi kalau kualitasnya banyak bagus ya kenapa enggak gitu ya. Ya kan. Tapi kalau memang dia nggak layak ya nggak apa-apa, kita juga terbuka untuk tidak didanai. Karena permodalan bagi mahasiswa juga penting. Dan itu yang membuat usaha mereka kan berjalan. Jadi ada satu tren yang di dalam dunia UMKM ini, ya mahasiswa kan masuk di wilayah UMKM ya, kecuali yang startup. Nah itu mereka hanya bertahan tuh 3 tahun Bu Noni. Kondisi pemasaran itu kan kalau udah fluktuatif itu mereka akhirnya harus cari sampingan yang lain atau alih produksi ya. Itu yang sangat disayangkan. Jadi ketidakmapanan satu usaha ya yang dijalankan para UMKM ini itu sangat menentukan keberhasilan kita lah mencetak. Nanti kalau misalnya kita punya kerjasama, nun sewu ini agak panjang, kerjasama dalam tempo 1 tahun, itu kita harus sudah targetkan apa aja sih yang kita dapat gitu dalam 1 tahun. Berapa wirausaha yang betul-betul sudah menjadi graduate dari Unilever gitu loh. Jadi kalau ada seperti itu kan kita enak nih mengawalnya gitu Bu Noni. Terima kasih, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Noni bisa menanggapi langsung Mbak Noni. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Bu Endang atas inputnya. Suaranya kurang kedengaran. Halo? Ya sudah. Ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Ibu Endang tadi inputnya gitu, ya. Untuk pertanian agriculture itu nanti bisa coba kita tambahkan. Nanti juga pastinya kan melihat dari 24 universitas perguruan tinggi yang lain gitu ya, apakah juga memang statusnya sama seperti gitu ya Bu ya, sudah ada juga usaha-usaha terkait dengan Makassar, ya. Saya yakin tuh Makassar, Purwokerto, lumbung padi. Ya, kemudian tadi untuk apa yang memang Unilever belum punya gitu ya Bu ya, dan bisa mungkin nanti dalam kan ini kita bicara kerjasama juga tidak hanya tahun ini tapi jangka panjang gitu ya Bu. Jadi nanti mudah-mudahan Unilever bisa menjadi outtaker gitu ya dari usaha-usahanya mahasiswa di sini. Itu sudah saya catat juga Bu. Jadi memang saat ini kalau dari portfolio produk kami memang lebih banyak di home hygiene, jadi seperti deterjen gitu ya, kemudian juga pembersih lantai, disinfektan, sabun gitu ya Bu. Tapi kalau dari kuliner memang masih cukup terbatas gitu ya, kecap Bango, kemudian produk Royco, jadi bumbu kaldu ayam Royco, kemudian juga es krim, buah vita gitu ya, dan teh sariwangi. Baru sebatas itu Bu. Jadi memang opportunity-nya masih besar gitu ya. Dan pastinya Unilever juga ingin terus mengembangkan lah
bisnis dari sisi foods and beverage ini gitu Bu. Nah tadi terkait apa namanya dengan jumlah usaha yang memang nantinya akan diberikan bantuan permodalan gitu ya Bu, itu memang sebetulnya akan menjadi hal yang menjadi apa namanya diskusi kami dengan tadi KNEKS dan juga Bank Syariah Indonesia. Jadi memang saat ini tahapnya masih diskusi Bu gitu ya. Nanti kalau misalnya dari apa namanya pihak Bank Syariah Indonesia memang punya skema tersendiri bagaimana mereka menilai usaha-usaha yang memang mereka apa namanya lihat gitu ya usaha itu nanti bisa kita coba apa namanya sesuaikan Bu gitu ya. Tapi memang sesuai diskusi juga Pak Rizal dengan Ibu Ade gitu ya beberapa waktu lalu. Ini memang program yang baru pertama kali kami lakukan Ibu Endang. Jadi tahun ini pertama memang masih sifatnya pilot gitu ya. Tadi memang rencananya di 15 perguruan tinggi, tapi karena antusiasmenya juga luar biasa, jadi ke 24 perguruan tinggi. Nah itu insya Allah kita mau coba gitu ya Bu, bagaimana sih desain yang program yang memang paling tepat gitu ya untuk apa namanya model bootcamp ini gitu. Nah kalau dari Unilever sendiri yang memang akan menjadi pembeda gitu ya, differentiator adalah sebetulnya network gitu yang kami punya, jaringan yang kami punya dan juga apa namanya pastinya tadi expertise dan juga network yang kami punya Bu. Jadi apa namanya lebih ke arah sana. Sedangkan untuk nanti bantuan berupa modal usaha itu nanti memang kami makanya saat ini juga sedang jajakinya dengan mitra gitu Bu. Nah, jadi ada pihak kemudian juga ya. Betul ada Bendang. Pihak ketiga, oke ya. Betul Bendang. Jadi kami mungkin dengan apa Unilever dan asosiasi FEB Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini seperti fasilitator begitu Bu. Kita yang apa namanya menjaring network gitu ya, menghadirkan network gitu kan, kemudian juga mengelola kegiatannya. Nah harapannya memang nanti jadinya programnya juga jadi lebih sustain gitu ya Bu, apa namanya karena pastinya kan Unilever kita pengennya ini ada sinergi lah Bu gitu ya dari apa namanya nggak cuma dari industri tapi juga dari apa namanya KNEKS gitu ya dari apa lembaga keuangan seperti itu Bu. Nah, apa berhubungan dengan tadi Bu jumlah apa peserta ataupun proposal yang disubmit. Jadi karena tadi balik lagi mungkin butuh input dari Pak Rizal juga Bapak. Karena memang sifatnya pilot, jadi kami apa namanya apakah berpikir programnya ini centralized begitu ya Bapak dan Ibu. Jadi centralized yang memang pesertanya ini dari 24 perguruan tinggi Muhammadiyah gitu Bapak dan Ibu. Jadi apa namanya dari tiap-tiap inkubasi di 24 universitas ini bisa mensubmit proposal dari usaha binaannya gitu ya. Kemudian itu yang nanti kita coba akselerasi gitu Bapak dan Ibu. Jadi accelerator konsepnya. Jadi kalau tadi kan mungkin yang ditangkap adalah tiap universitas gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, apakah terbuka apabila kita lakukan ini apa namanya secara centralized gitu ya dari sisi apa namanya lebih besar gitu ya Muhammadiyah apa Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Muhammadiyah gitu. Jadi yang memang apa namanya mengikutsertakan pusat inkubasi di tiap-tiap universitas gitu. Jadi bukan apa namanya tiap pusat inkubasi melakukan kegiatan sendiri. Kemudian satu-satu begitu sih Pak Rizal, Bapak dan Ibu. Mungkin itu yang apa namanya perlu didiskusikan juga. Oke. Sebentar boleh sedikit lagi. Jadi nggak apa-apa sih kalau memang itu kebijakannya, oke kita dukung. Tapi mungkin begini Bu Noni, kita tidak selalu kerjasama kita itu terkait dengan nominal yang untuk pembiayaan gitu ya. Tetapi kita bisa misalnya
dalam bentuk fasilitas gitu kan, bisa ya, misalnya fasilitas pendampingan, pelatihan, keahlian, expertise itu tadi Ibu. Terus kemudian ya itu yang paling penting dari kita itu adalah pemasaran Bu, jaringan pemasaran. Dan kemudian exchange tadi itu yang saya bilang ada kemungkinan juga biasanya kan Unilever juga bisa terima teknologi ya, masih perguruan tinggi ini kan kadang-kadang penemu teknologi gitu ya. Jadi nanti kalau ada itu Siap. kita bisa mengembangkan ke arah sana Bu. Jadi pengembangan inovasi teknologi itu kalau bisa agak dikuatkan juga. Baik, siap. Siap, Bu Endang. Oke, Mbak Noni, ya mungkin ini agak terlepas dari ini ya, bootcamp ya. Tadi Bu Endang punya usulan bisa tidak kemudian binaan dari Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah memasok juga gitu. Nah, kalau kayak seperti ini bagaimana kira-kira pembicaraannya, kemana kita apa namanya, apakah divisi lain atau bagian dari kerjasama ini atau gimana Mbak Noni baiknya? Betul Pak Rizal, nanti ada divisi khususnya terkait procurement. Suara Mbak Noni hilang-hilang ya, mohon maaf. Ya halo. Ya, itu sudah Pak. Ya. Sudah Ya. Jelas Pak? Ya, sudah. Ya. Ya. Betul Pak Rizal, nanti akan ada, nanti coba saya akan komunikasi dengan tim procurement, tim supply chain Unilever gitu ya Pak, namanya sehubungan dengan tadi input dari Bu Endang dan Pak Rizal, nanti kita lihat seperti apa memang mekanisme ataupun prosedurnya gitu Pak. Tapi pastinya kami terbuka sih Pak Rizal, gitu, apalagi kita kan sudah ada kerjasama ini gitu ya Pak. Alangkah lebih baik memang usaha yang memang kita bina gitu ya, itu juga bisa nggak cuma sampai dengan di situ, tapi juga bisa kita serap gitu ya Pak. Ide besarnya itu nanti akan saya coba sampaikan Pak, dan nanti jika ada waktu mungkin saya juga bisa mengundang dari tim procurement ataupun supply chain kami untuk bisa bergabung dalam diskusi terkait itu gitu Pak. Ya, baik, makasih Mbak Noni. Karena kondisi potret di mahasiswa di kampus, ada sebagian yang memang sudah punya usaha, bahkan sudah punya outlet juga dan produk, dan sebagian lagi memang yang baru, yang seperti kalau yang kita buat ini adalah memang arahnya pada startup dan memang baru merintis lah mungkin ya, jadi ide-idenya dikembangkan. Nah, kalau memang yang sudah jalan dan memang bisa dikerjasamakan, akan sangat bagus bisa difasilitasi atau ada jalurnya gitu. Nah, oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa dicatat ya Mbak Nani ya, untuk kemudian bagian dari ini kita. Ya. Oke, Bapak Ibu yang lain, monggo. Ini ada Bu Naila, ada Pak Ismail, ada Bu Aisyah. Monggo. Pak Rizal. Ya, monggo Bu Aisyah. Pak Rizal, mungkin sedikit dari saya tadi berkenaan dengan apakah program ini akan memfasilitasi early business, maksudnya usaha yang baru dirintis atau yang sudah berjalan. Karena kebetulan sebenarnya program ini itu mirip dengan yang sedang digagas oleh SEBI dan sedang berjalan kebetulan. Di UMY ya? Jadi di UMY, namanya Vessel Program, di mana kita juga bikinnya sama seperti ini, hampir mirip seperti ini, hanya saja pendanaannya memang dari UMY, masih setingkat UMY, belum keluar Mbak Noni. Tapi melihat ini sebenarnya kita dari SEBI sendiri merasa bahwa ini bisa menjadi kayak tahap lanjutan bagi usaha-usaha yang sudah dibina di Vessel. Gitu, karena saya setuju dengan tadi mengenai sustainability business ya, karena seringkali kalau mahasiswa apalagi masih baru selalu nanti yang jadi kendala adalah mereka itu nggak bisa keep up sama pace-nya bisnis karena berkenaan dengan tanggung jawabnya di kuliah, harus ditinggal, belum nanti tamat dan lain-lain. Jadi memang agak agak tricky untuk bisa untuk bisa mendapatkan sustainable yang pas dari mahasiswa. Makanya mungkin sedikit saran dari saya,
mungkin dari salah satu kriteria yang dilihat dari dalam penyeleksian adalah apakah bisnis ini pernah diajukan untuk pembiayaan sebelumnya. Karena setidaknya ketika dia pernah diajukan untuk kompetisi bisnis, business plan competition atau KBMI atau ASMI yang diadakan kementerian, biasanya bisnis itu harus sudah berjalan. Jadi kita sudah bisa menilai track record-nya gitu, dibandingkan dengan menggunakan bisnis-bisnis yang benar-benar baru dari bawah banget gitu. Itu agak, dalam case Vessel misalnya kita memang tidak memilih yang sudah berjalan, kita memilih memang yang masih early banget gitu, karena kita harapannya dari Vessel itu memang akan diarahkan untuk misalnya masuk ke ekosistem builder yang lebih besar, di mana mereka biasanya lebih memfasilitasi usaha-usaha yang sudah berjalan ketimbang usaha-usaha baru gitu. Jadi proses early initiation-nya itu dilakukan di kampus masing-masing, tapi nanti begitu akan ke dalam bentuk akselerator, mereka akan bergabung dengan ekosistem yang lebih beragam. Yang itu bukan cuma antar sesama mahasiswa UMY misalnya, tapi makanya tadi kalau misalnya idenya bootcamp-nya akan centralized, menurut saya itu akan bagus sekali, karena antar PTMA itu akan bisa punya sharing informasi, sharing knowledge, dan mereka bisa melihat variasi yang lebih besar dari ide-ide bisnis yang ada. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Sama kalau misalnya ini akan di launching sekitar tanggal 25 April, ini kan udah tanggal berapa ya, udah tinggal seminggu lagi gitu. Nah mungkin kalau yang paling tercepat, sebenarnya rute tercepatnya adalah menggunakan ya tadi usaha-usaha yang sudah dalam binaan gitu. Tapi akan jauh lebih bagus misalnya kalau memungkinkan Mbak Noni bisa diadakan seperti sosialisasi. Mungkin antara Unilever dengan pusat bisnis di masing-masing PTMA, dari pusat bisnisnya bisa mengadakan seperti sosialisasi sehingga mahasiswa itu notice ada event seperti ini yang bisa mereka ikuti. Mungkin nggak bisa ikut yang pilot project karena mungkin statusnya belum pernah membuat sebuah bisnis, tapi setidaknya di tahun depan kalau project ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan, mahasiswa bisa lebih ready gitu. Jadi mereka bisa start dengan ikut di pusat bisnis di kampusnya masing-masing, mempersiapkan diri, dan kemudian bisa ready ketika call for app dari Muda Maslahat ini dibuka lagi gitu. Jadi mungkin itu yang salah satu bentuk kontribusinya adalah ya bisa memfasilitasi seperti sosialisasi, pelatihan. Gitu. Jadi informasinya lebih meluas karena kadang-kadang mahasiswa nggak tahu kalau ada informasi program-program seperti ini gitu. Mungkin dari saya itu, Mbak Noni, Pak Rizal. Terima kasih. Baik, makasih Bu Aisyah untuk pandangannya. Saya pikir ini cukup mengerucut ya Bu Mbak Noni, ya, dengan pilihan kriteria dari usaha yang akan diajukan itu. Saya setuju juga bukan yang baru sama sekali. Ya, rintisannya sudah ada di kampus masing-masing. Nah, kemudian ini yang siap untuk dibesarkan. Dia juga belum mapan, ya. Paling nggak untuk scale up. Ya, dia bisa scale up. Ya. Nggak bisa scale up. Nah, yang mapan tadi itu yang nanti kita bicarakan kalau dia bisa memasok ke Unilever tadi dengan skema yang lain, dengan planning yang lain. Nah, ini memang scale up gitu. Gimana Mbak Noni untuk ini usulan itu tuh? Baik, ya saya tadi setuju. Suaranya masih hilang lagi. Oh, mohon maaf. Ya, oke. Okay. Ya, terima kasih Pak Rizal, Bu Aisyah. Bu Aisyah, mohon maaf. Terima kasih Bu. Sejalan sekali Bu sebetulnya dengan ide. Hilang suaranya Mbak Nani. Suara Mbak Nani hilang. Ya, nih. Mohon maaf, Pak. Harus dekat. Masih ya Pak? Ini sudah mulai. Sudah mulai, oke, baik. Ya, terima kasih Pak. Jadi memang
tadi yang disampaikan oleh Ibu Aisyah itu sejalan dengan memang yang kami bayangkan akan kita kerjakan bersama begitu ya Pak. Jadi apakah memang di tiap-tiap pusat inkubasi di perguruan tinggi itu memang sudah ada usaha-usaha yang memang nantinya bisa dijagokan gitu ya Pak ya, ikutkan ke dalam program akselerasi mungkin ya, program akselerasi ini. Nah, itu yang nanti akan kita seleksi, kita lebih pilih. Tadi saya sebut mungkin kita fokus ke 25 kelompok usaha karena yang memang nanti seleksinya itu yang sudah berjalan gitu ya Pak usahanya. Tapi juga kita juga dalam tadi upaya-upaya untuk apakah mereka bisa menjadi masuk gitu ya dari Unilever atau mungkin dari jejaring Unilever itu juga jadi lebih mudah begitu Pak skemanya kalau memang sudah usaha gitu Pak. Hilang lagi nih suaranya Mbak Noni ini. Halo? Ya, balik. Ya, maaf, Pak. Kalau dekat dengan HP atau dengan laptop itu iya nih kayaknya mikrofonnya. Oke. Itu sih Pak, tapi mungkin perlu input juga Pak, apakah memang dari 24 perguruan tinggi yang akan menjadi sasaran kita ini memang sudah yang memiliki pusat inkubasi semua ya Pak Rizal ya? Sudah. Nah, 24 nih sudah. Sebenarnya ada juga yang lain, tapi terlambat memberikan datanya karena kita udah terlanjur sepakat 24 gitu. Jadi ya ikut batch berikutnya tapi. Ya, bisa Pak. Ya. Oke. Baik. Dari Bapak dan Ibu yang lain. Jadi, Assalamualaikum Pak Rizal. Salam. Pak Ardianto, Purwokerto. Silakan Pak Ardianto. Terima kasih Pak Rizal. Ini gelap sekali nih Pak Ardianto ini. Gambarnya nggak kelihatan. Gelap sekali Pak. Sebentar, saya nyalakan lampu dulu. Ya. Sudah gelap. Kalau nggak perlu pakai on cam nggak apa-apa juga Pak. Terima kasih Mbak Noni dari Unilever dan Pak Rizal dari UMY. Ini kita sebenarnya, saya pribadi cukup bingung juga untuk teknis nanti rekrutmennya, karena tadi kan ada batasan berapa 25 proposal gitu ya. 25 itu sementara kalau se-Indonesia ya ternyata. Indonesia ya. Se-Indonesia. Nah, kalau kita buka secara umum di Universitas Muhammadiyah Purwokerto aja, kalau di ekonominya aja udah ada ratusan usaha rintisan dari mahasiswa. Karena memang kita kurikulumnya memang menciptakan sampai mahasiswa betul-betul mapan punya usaha. Nah, apalagi kalau se-universitas, jadi mungkin ada ratusan itu. Kita kesulitan untuk seleksinya itu, teknis seleksinya nanti bagaimana? Apakah pihak universitas itu menyeleksi terlebih dahulu baru kemudian diusulkan ke pihak Unilever, atau memang bebas gitu, setiap kelompok mahasiswa itu bisa mengusulkan proposal bisnisnya. Mungkin pertanyaan kita sementara Pak, begitu Pak Rizal dan Bu Noni. Terima kasih Pak Ardianto. Monggo Mbak Noni, bisa dijelas lagi Mbak mekanismenya. Terima kasih banyak Pak Hardianto. Wah, luar biasa ya Pak, Muhammadiyah Purwokerto ya, sampai dengan 100 lebih usaha-usaha yang sudah Pak gitu. Suara Mbak Noni hilang-hilang timbul. Oh. Halo.
Ya. Coba saya izin matikan video ya Pak. Ya, mati video coba. Mudah-mudahan lebih lancar. Ya, bandwidth-nya mungkin. Ya. Baik. Ya, terima kasih Pak Hardianto. Tadi saya luar biasa ini ya, dengan Muhammadiyah Purwokerto ini lebih dari 100 usaha rintisan ya sudah dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa di UMP gitu ya Pak. Nah, untuk teknis dari penyeleksian gitu ya Pak ya, ini juga mungkin kalau dari kami mungkin yang terbayang adalah nanti tiap-tiap pusat inkubasi yang nanti juga akan melakukan seleksi awal begitu Pak, melakukan seleksi awal, kemudian baru nanti kita mungkin tentukan gitu ya bersama berapa banyak dari tiap-tiap universitas yang bisa shortlist. Nah kemudian baru nanti secara terpusat gitu ya nanti asosiasi fakultas ekonomi AFEP, ITM gitu ya dan Unilafar juga yang nanti akan kemudian menyeleksi hingga ke 25 proposal ataupun 20 kelompok usaha yang nanti masuk ke dalam pilot bootcamp ini begitu Pak Hardianto. Kalau itu yang kami terfikirkannya seperti itu gitu ya. Mungkin Pak Rizal ada masukankah Pak terkait itu? Karena betul juga kalau menyeleksi ratusan atau bahkan hingga ribuan begitu ya, itu luar biasa juga nih mungkin untuk dewan jurinya nih nanti. Bu Naila punya gambaran Bu Naila? Terima kasih Pak Rizal. Selamat sore Bapak Ibu. Mohon maaf saya matikan video nggih Pak. Ya, Bu, ya, monggo Bu, silakan. Nggih. Kalau tadi dari Pak Hardianto, kebetulan memang yang menangani program kewirausahaan di kampus, jadi itu Pak Hardianto. Kita memang seleksinya kalau hanya tadi peluangnya kecil tadi ya, tadi Bu Endang juga sampaikan, mungkin agak repot gitu. Jadi mungkin kita mungkin tentukan kriteria untuk pengusul, sehingga mungkin dari masing-masing kampus bisa seleksi dulu, kita diberi kesempatan kalau cuma 25, kita total berapa nggih Pak Rizal? Berapa PTM tadi nggih? 24 PTM. 20 satu-satu gitu ya. Satu-satu. Ini artinya satu kampus satu gitu. Ya. Atau bagaimana ya, mau di satu kampus satu atau saya juga belum ada bayangan ini Pak Rizal dan Mbak Noni hanya hanya pilot ya, jadi tidak banyak. Kalau memang mau, karena semua kampus itu tadi sudah punya pusat inkubator dan sudah bersedia untuk bekerja sama, sudah mengirimkan PIC-nya, tentu harapannya mendapatkan kesempatan ini gitu. Jadi harapannya sih semua kampus yang sudah bersedia itu dapat kesempatan gitu Pak Rizal, Mbak Noni. Ya, baik. Bisa ditambah nggak kuotanya Mbak Noni? 2 kali 24 atau 3 kali 24 gitu? Iya. Baik. Sebetulnya sih kami terbuka ya, mungkin 50 gitu atau tadi 3 ya Pak ya. Jadi 3 terbaik misal ya dari tiap perguruan tinggi. Tapi kan itu nanti tentunya kan kita akan lihat apakah nanti pada saat sesi bootcamp untuk agar lebih efektif begitu ya Bu ya, kita bagi menjadi beberapa sesi gitu ya. Karena saya yang terbayang agar lebih nanti juga lebih intensif gitu ya Bu. Jadi mungkin kelompoknya tidak terlalu satu kali diskusi itu tidak terlalu besar jumlah partisipannya, sehingga nanti juga bisa engage dengan mentor-mentor ataupun coach-nya gitu. Nah, mungkin juga yang perlu butuh input juga dari Bapak dan Ibu dari misal 50 atau 75 gitu ya, 75 kelompok ini apakah 24 nanti kali 3 aja. 24 kali 3. Ya. 72 ya. 72 ya. 20. Iya. 72 proposal ini apakah nanti yang mengikuti bootcamp-nya itu memang kita bisa fokuskan kepada foundernya gitu ya ataupun satu orang aja kan tiap
tiap usaha itu satu orang aja ya. Ya, atau seperti apa Bapak dan Ibu? Ya. Oke, saya pikir begitu Mbak Noni. Pak Rizal, Basri, Pak Rizal. Ya, Pak Basri, silakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Noni dan teman-teman. Begini, saya tadi kan yang diusul itu ya 25 ya, dan kemungkinan yang lolos itu 3 dari seluruh PTMA. Maksud saya gini, saya itu mungkin tidak pada substansi lolos atau tidaknya, karena menurut saya ini adalah kesempatan bagi tenan kita untuk growing gitu loh, bertumbuh. Jadi substansinya bukan pada lolos atau tidaknya. Nah, sehingga kalau bisa Unilever dan APEP itu mungkin bisa menambah kuota untuk yang tadi itu seperti yang disampaikan oleh teman tadi, bahwa mungkin bagusnya bisa lebih banyak lagi lah begitu, bukan cuma 3, bisa sampai kalau bisa 25 itu diloloskan aja gitu, dengan pertimbangan bahwa 25 ini bagian yang istilahnya sudah diseleksi secara khusus dari inkubator masing-masing. Oleh karena itu tawaran saya konkret aja. Pertama, mungkin di masing-masing inkubator itu mungkin Unilever dan APEP juga memberikan kesempatan dan ruang kepada masing-masing inkubator itu untuk mengutus 1 orang atau 2 orang untuk menjadi tim pendamping di dalam proses seleksi itu. Karena begini, kalau kita mengacu pada proses seleksi yang akan nanti digagas oleh KNKS dan Bank Syariah, saya yakin itu akan banyak yang tidak lolos, karena kalau kita mengikuti proses seleksi di perbankan, pasti itu kan mengacu pada cash flow, mengacu pada legalitas, mengacu pada yang lain-lain. Dan saya yakin dari tenan-tenan ini masih ada yang mungkin udah ada izin legalitas halalnya, mungkin PRT-nya juga belum. Mungkin ada sisi lain yang dimiliki tapi yang lain tidak dimiliki. Nah, sehingga ini menurut saya perlu permakluman dari APEP dan Unilever untuk kira-kira model penilaiannya itu seperti apa. Karena misalnya juga cash flow ya, kalau katakanlah baru usaha yang baru sedang berjalan, itu saya tidak yakin kalau cash flow-nya juga sesuai dengan yang ditetapkan oleh pihak perbankan gitu. Jadi sehingga menurut saya mungkin ada kriteria khusus terkait dengan penyeleksian ini, di samping juga melibatkan inkubator di dalam proses lolosnya tenan ini menuju ke 3 besar tadi, kalaupun itu 3 ya, itu sebab kan bisa saja nanti kan ada pengecualian gimana ini dari inkubatornya lolos nggak ini, sebenarnya diloloskan nggak ini dengan pertimbangan tertentu, kan begitu. Karena yang saya ketahui bahwa semua tenan itu mungkin ada yang lengkap legalitasnya, ada juga yang tidak, ada yang tenan bagus pembukuannya, ada juga yang masih perlu pembenahan. Sehingga menurut saya tadi itu kenapa saya mengusulkan untuk substansinya yang 25 itu kalau bisa separuh dari itu bisa diloloskan semua, karena kita membutuhkan ini kan bukan hanya formalitas begitu selesai program lalu selesai ini barang. Kita ingin tadi yang disampaikan Bu Noni itu sustain ya, sustainability-nya perlu kita lakukan gitu. Jadi oleh karena itu konkret saja pertama tadi terkait dengan pendamping itu mungkin bisa nanti dilibatkan nanti inkubator, katakanlah 2 orang atau 1 orang untuk proses seleksi dan semacamnya lah seperti itu. Mungkin itu saja Pak Rizal dari saya. Dan saya mengapresiasi ini terkait dengan bootcamp PTMA ini, karena
memang itu yang harus kita kuatkan di PTMA, karena kalau kita bersaing dengan plat merah, itu biasanya juga kita dikasih kuota sisa-sisa lah seperti itu. Jadi ini sangat bagus ketika ada bootcamp PTMA. Minimal kita semua perguruan tinggi Muhammadiyah ini bisa lebih kuat lagi lah ke depan bersama-sama dengan asosiasi. Makanya saya juga berharap ada asosiasi inkubator khusus PTMA ini. Itu Pak Rizal. Terima kasih. Ya, makasih Pak Basri. Ya, Bapak Ibu sekalian, pikir berbagai masukan sudah kita terima ya, kita masuk ya. Terakhir mungkin Pak Ismail, ada sampai Pak Ismail. Ya, makasih Pak Rizal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, Mbak Noni, dan teman-teman semua. Saya banyak mendengar tadi, memang yang kita harapkan sebenarnya ini di samping yang pertama memang mahasiswa kita memiliki pengalaman untuk kompetisi secara nasional, juga ini kepentingannya tentu saja siar, sehingga mungkin yang pertama saya sepakat bahwa ini sentralisasi gitu ya, kegiatan penjurian dan segala macam untuk di Unilevernya itu tersentralisasi. Tetapi apa memungkinkan ya, misalnya kalau kita sepakat bahwa kuota masing-masing inkubator itu 24 perguruan tinggi itu ada 3 gitu ya, 3 terbaik, maka mungkin seleksinya mesti diberikan kesempatan secara berjenjang gitu ya. Jadi masing-masing inkubator juga membuka peluang kepada sekian banyak proposal, nanti 3 yang terbaik itu yang keluar di masing-masing inkubator, kemudian setelah itu baru masuk ke wilayahnya Unilever. Tapi syarat dan ketentuan gitu ya, persyaratan dari Unilever itu juga yang digunakan oleh tiap-tiap inkubator untuk melakukan seleksi di tingkat universitasnya masing-masing, supaya tidak mematikan misalnya beberapa kelompok-kelompok usaha rintisan dari mahasiswa itu untuk ikut berkompetisi. Nanti mungkin tinggal teknisnya seperti apa penjurian di tingkat inkubator itu dilakukan. Sehingga yang kedua, memang penting untuk secara bersama-sama dilakukan sosialisasi gitu ya ke semua pengelola inkubator di 24 PTMA itu. Pihak Unilever mungkin perlu menjelaskan di situ, ada sosialisasi, diseminasi dari kegiatan yang akan dilaksanakan, tahapan-tahapannya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, dan seterusnya, supaya lebih clear, sehingga masing-masing inkubator sudah dari awal gitu bisa mempersiapkan tenan-tenannya yang akan masuk dalam kegiatan ini. Saya mungkin dari saya itu saja Pak Rizal. Terima kasih Pak Ismail. Terima kasih. Mbak Noni, bisa di-share-kan lagi nggak tadi yang tanggal-tanggal tadi, Mbak? Baik. Bisa ditayangkan. Tanggal, baik. Iya. Namun ini memang kelihatannya butuh penyesuaian ya Pak, karena kan seleksinya jadi berjenjang ya, ada 2 kali dari tiap-tiap perguruan tinggi dan juga nanti yang level nasionalnya begitu ya Pak. Ya. Oke, baik. Ntar Pak Nini lihat seperti ini. Dari berapa yang masuk tadi, animo sangat besar, dan kemudian tadi di awal tawaran dari Mbak Noni dari pihak Unilever itu 24 saja. Nah, kemudian ada masukan kalau bisa itu ditambah, dan sepertinya tadi dibuka peluang itu oleh Mbak Noni, dikali 3 gitu sehingga 72. Yang nanti masuk ke level nasional. Saya pikir dengan adanya kalau jumlahnya 1 itu memang untuk satu kampus terlalu sedikit ya. Mungkin kalau kita berharap ada multiplier effect gitu, itu mungkin ya lebih lah. Kalau 3 itu sangat mungkin lah ya kita untuk multiplier effect, nanti dia bisa cerita ke teman-temannya. Dan terima kasih kalau bisa 3 itu. Saya memang melihat program ini memang kita memang tidak bisa mengakomodir semua memang, tapi untuk sebuah patokan kita adalah multiplier effect. Ya. Pada level mana multiplier effect itu bisa kemudian bisa berjalan. Nah, bayang saya kalau 3 itu
setidaknya itu bisa kita berjalan multiplier effect itu. Nanti ada alumni ya, alumni bootcamp Unilever. Jumlahnya cukup 72 itu menurut saya jumlah yang cukup bisa kita sounding lah ya. Masing-masing kampus ada 3 sehingga kemudian kansnya juga Bapak yang ikut juga agak terjaga lah sehingga tidak terlalu pesimis. Tambah kemudian dengan kriteria ya, kriteria tadi yang disebutkan, saya setuju Bu Aisyah, memang levelnya tidak baru benar, nanti ini memang level yang mau di scale up gitu, nanti masuk ke ekosistem. Nah, makasih Bu Neni, kalau Bu Noni, Mbak Noni kalau memang itu bisa dinaikkan ke angka 72. Dan kemudian monggo Bapak Ibu kalau memang ini butuh waktu dulu untuk kemudian seleksi di internal daripada dipilih langsung misalkan, nah kira-kira berapa lama gitu, karena ini juga kita ada time constraint waktu juga sehingga ini bisa running gitu ya. Nah, dan tadi juga sepakati ya satu usaha itu nanti satu orang ya, tidak bisa jadi dia berkelompok tapi satu aja yang diikutkan ketika di level nasional nanti ya. Itu juga satu harapannya dia juga multiplier effect. Saya pikir juga kita bisa pahami juga keterbatasan kapasitas juga ya. Tapi pada level juga kita bisa menjaga multiplier effect. Nah, ini ada seleksi inkubator 25 April sampai 1 bulan ya. Kemudian seleksi peserta, pembukaan seleksi ya. Kemudian seleksi peserta 3 hari. Kemudian, oke, monggo Pak Doni, kira-kira seperti apa? Nanti kita bisa review. Ini sebenarnya lebih detail. Hasil rapat ini sangat menjadi dasar kita untuk nanti dilakukan. Ya Pak Rizal. Ya monggo, ya. Pak Rizal, mungkin saya kalau boleh menambahkan satu masukan Pak Rizal, kalau memang akan dilaksanakan seleksi di tingkat inkubator, ada baiknya kalau dari pihak Unilever ataupun dalam hal ini tim dari Muda Maslahat ini bisa mengeluarkan panduan supaya inkubator juga jelas ketika melakukan seleksi di tingkat proposal. Mungkin kalau mau mengadakan workshop itu kan mungkin takes time ya, karena waktunya juga sudah mepet. Jadi yang paling cepat adalah guideline mungkin Bu Noni, kalau misalnya ada guideline-nya, kita itu bisa jelas mesti mengarahkan ininya seperti apa. Tadi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Basir ya, kalau nggak salah saya, menyebutkan kriteria supaya nanti antar inkubator itu sama persepsinya saat menilai proposal dari Tinan gitu, dan juga dari peserta pun ketika dia akan membuat proposal dia tahu harus meng-highlight apa, karena kadang-kadang dari beberapa kompetisi itu guideline ini tuh seringkali kadang jadi masalah karena apa? Seringkali munculnya belakangan atau apa. Nah, kadang-kadang kita kesulitan untuk bisa kemudian menyesuaikan dengan guideline karena kadang info guideline-nya nggak jelas gitu loh. Jadi mungkin untuk karena ini pilot project, tambah ini pilot project artinya kan memang segala sesuatunya baru. Jadi akan sangat baik kalau dari Unilever sudah menetapkan satu kriteria yang itu bisa diikuti oleh semuanya dan dipahami dengan ini yang sama, alur yang sama. Jadi kita nggak kemudian bias gitu antara inkubator dengan pihak Unilever gitu. Jadi yang kita kirimkan 3 kelompok itu memang sudah match dengan apa yang diminta oleh pihak Unilever sendiri sebagai yang nanti akan melaksanakan bootcamp dan proses-proses lainnya. Mungkin itu dari saya, Pak Rizal. Terima kasih. Terima kasih, Bu Aisyah, untuk perjelas sarannya. Iya, saya Pak Rizal sebentar. Ini kalau saya sih lebih sepakat persyaratan tuh jangan terlalu ketat gitu ya. Ini kan persyaratan secara umum sudah ada, dan kebetulan ini yang saya justru juga ingin tanyakan kepada Bu Noni, kalau misalnya
Kadang-kadang kan mahasiswa ini, tenan kita itu yang punya apa namanya izin usaha itu nggak banyak gitu ya, tapi produknya bagus-bagus. Karena memang untuk izin usaha itu kan apalagi yang terkait dengan BP POM itu agak lama gitu. Nah jadi mungkin persyaratan itu jangan terlalu ketat, terutama dalam hal legalitas justru legalitas. Justru di dalam bootcamp ini legalitas itu yang kita bantu legalitasnya justru di dalam bootcamp ini sebetulnya gitu ya. Mungkin bisa fokus pada masalah legalitas itu terlalu ketat. Pada track Kemudian record dari ini kan sebetulnya persyaratan peserta yang umum ini kan sudah ada gitu ya. Jadi saya pikir kita cuma tinggal tambah. Jangan seperti ini juga, kan kita kalau KBM itu juga terlalu ketat itu. Misalnya harus 3 orang, harus segini. Itu mahasiswa menolak, apalagi yang punya usaha itu merupakan usaha lanjutan dari usaha keluarga. Mana boleh kan ada tiba-tiba harus dalam satu kali, demikian itu agak repot ya. Jadi mungkin agak terbuka, agak lebih luas lah, terutama juga dalam legalitas dan kemudian juga persyaratan jumlah gitu ya kan. Kalau bisa ya usaha namanya juga kalau udah di situ tertulis usaha perorangan berarti kan IUMK gitu loh. Jadi nggak CV. Kalau CV itu kan berarti banyak orang. Nah kalau KBMI saya nggak tahu nih Pak Rizal, kayaknya memang diarahkan ke PT, ke CV gitu ya. Itu nanti kan sambil berjalan justru di dalam kewirausahaan ini Udah putus-putus. Suaranya putus. Kerjasama menghasilkan entrepreneur ini kan justru yang jangan-jangan kita punya profil sama. Suara Bu Endang putus-putus. Ya. Oke, saya pikir bisa ditangkap ya yang sampai Bu Endang. Mungkin memang tidak mengharuskan punya legalitas ya Mbak Noni ya. Ya. Nah, karena itu agak berat memang kalau memang udah harus itu mungkin yang level yang satu lagi Bu, yang untuk menjadi pemasok itu mungkin. Iya. Misalkan itu ya. Nah, monggo Mbak Noni. Baik, terima kasih Bu Endang inputnya. Nanti kita coba buatkan persyaratan pesertanya secara umum sih sebetulnya seperti yang ada di slide ini gitu ya. Tapi nanti saya juga akan kirimkan ke pihak AFEP gitu ya untuk nanti. Jadi ini bersama gitu ya Pak dari Unilever dan dari AFEP gitu Pak untuk persyaratannya. Di grup bisa kita diskusi lebih lanjut ya. Siap Pak. Oke, saya pikir cukup mengerucut ya. Jadi kita sepakati nanti yang masuk ke level nasional ada 3 per kampus, sehingga kemudian total 72. Terus kemudian satu usaha itu nanti mungkin ya perlu disampaikan hanya 1 orang yang nanti akan ikut di bootcamp-nya. Ya, jadi karena memang keterbatasan kapasitas untuk pendampingan ya. Kemudian ya ini ada timeline, nanti kita tunggu timeline-nya, yang lainnya bisa kita diskusikan di grup ya gitu. Ya. Nah, yang terakhir ini dari saya ya Mbak Noni. Ini kalau aspirasinya dekan, kita perlu ada dokumen PKS ya, bisa menjadi kerjasama ya, atau ya saya pikir kita kan sudah ada MOU ya di level AFEP. Ya. Nah, dulu sempat kita bicara juga detail per kampusnya supaya mereka juga punya ada ikatan juga. Jadi kita harap bisa ada perjanjian kerjasama yang tadi ditandatangani oleh dekan masing-masing untuk dokumen bagi kampus masing-masing untuk kemudian bisa bergerak supaya juga ada komitmen di sana. Bisa ya Mbak Noni ya? Baik, bisa Pak. Siap Pak, nanti coba kami buatkan draftnya ya Pak.
Baik, terima kasih. Ngacu kayak yang kemarin aja, Min, yang tangan nanti berikan masing-masing. Baik, yang Pak. 24 ini. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu lagi, kalau adakah yang urgent lagi? Kalau enggak, kita bisa cukupkan. Maaf tadi saya mental nih. Maaf tadi Bu Noni ya, saya mentah. Ya, ya pokoknya prinsipnya nggak usah terlalu ketat ya. Maaf tadi, nggak usah terlalu ketat. Yang penting harapan kita adalah justru kerjasama ini meningkatkan para tenan kita gitu. Jadi itu. Ya kan Pak Rijal, kita berharap para tenan kita tuh meningkat. Nah, kalau saya sih lebih sepakat begini, standarnya Unilever untuk supaya produk tenan kita bisa masuk di Unilever itulah saya lebih suka begitu. Jadi Unilever kan punya standar nih produknya kan. Nah, kita arahkan ke sana mungkin, tapi tidak pada tahap awal lah ya, bertahap-tahap itu nanti. Gitu. Ya, Bu Endang, nanti yang untuk supply nanti kita ada menjadi menyuplai ya, untuk melihat potensi menyuplai itu kita ada kita bicarakan di diskusi yang lain. Jadi kan kita ada pilah yang memang yang sudah mapan, memang bisa diandalkan untuk kemudian menyuplai, ada yang kemudian ini mau di scale up ya. Nah, yang fokus bootcamp ini adalah yang untuk scale up ya. Nah, tapi disepakati tadi nanti 3 ya Bu Endang ya, yang dipilih itu untuk masuk ke tingkat nasional. Walaupun di bawah nanti ada seleksi internal yang dilakukan. Kita bahasan di berikutnya bisa kira-kira saya pikir bisa untuk pendetailkan. Nanti kita tunggu draft dari Mbak Noni ya. Draft untuk ada 2 ya, yang satu untuk kriteria, kemudian agak lebih supaya menjadi acuan dalam menyeleksi, dan kemudian satu lagi yang perjanjian kerjasamanya untuk nanti kita akan proses dengan masing-masing dekan kampusnya. Saya pikir cukup ya Bapak Ibu yang lain. Dari Mbak Noni ada lagi Mbak Noni yang mau tambahkan? Ya, dari saya cukup Pak. Terima kasih sekali Bapak dan Ibu, diskusinya sangat luar biasa ya. Saya juga menjadi mendapatkan masukan dari Bapak dan Ibu, mudah-mudahan walaupun jumlahnya cenderung kecil gitu, jadi melihat luar biasa ternyata jumlah usaha-usahanya mudah-mudahan ini kan kita kerjasama tidak hanya tahun ini Bu gitu ya, tahun depan kita akan evaluasi lagi, kita kembangkan terus gitu ya Bu, jadi kita bisa buat batch-batch selanjutnya, tidak sampai dengan yang ini saja, jadi lebih banyak lagi yang bisa kita kembangkan gitu Bu. Oke. Dari saya cukup Pak Rizal, mungkin nanti ada menyusul diskusi mengenai teknis terkait bagaimana pastinya kan ini Bapak dan Ibu khususnya nanti yang akan menjadi juga pendamping di tiap-tiap perguruan tinggi, itu seperti apa nanti anggaran yang memang dibutuhkan, itu nanti kita mungkin diskusi terpisah ya Pak Rizal ya. Ya, baik ya. Baik, makasih Mbak Noni. Tadi sekali lagi ini memang satu bentuk kita juga komitmen dari AFEP. Di samping kita sudah MOU, juga komitmen kita juga dan dalam hal mewujudkan program dari Unilever, yaitu Muslim Center of Excellence, dan kita juga mengupayakan yang terbaik, dan kita berharap itu memang bisa menjadi apa yang diharapkan dari kemarin pas kita launching ya, menghadirkan entrepreneur yang muda yang tangguh ya. Dan ini bentuk strategisnya dengan kita mengupayakan multiplier effect. Insya Allah di kampus PTM dengan kita punya inkubator bisnis yang ini Bapak Ibu yang memang sudah membina itu adik-adik mahasiswa. Nah di level sini peran Unilever itu terlihat gitu pada sisi meng-scale up ya, itu yang kita belum bisa lakukan. Nah dengan adanya ini itu akan membuat mereka menjadi lebih baik kualitasnya. Ini yang kemudian bisa. Ya. Itu ya, terima kasih Alhamdulillah ada kelihatan gitu. Kalau itu sudah cukup, mungkin kita bisa tutup ya pertemuannya. Saya kembalikan Mbak Noni, tadi Mbak Noni yang buka tadi. Silakan. Ya baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu. Mohon maaf ini sudah mendekati jam berbuka puasa mungkin. Apalagi nih Bapak Basri di
di Makassar ya Pak Sudah ya? buka ya kayaknya Pak Basri ini. Sudah buka ya Pak, mohon maaf sekali ya Pak. Nanti Ya, kita betul, akan... ini sebentar ini Pak, saya sama Pak Ismail. Oh, Pak Ismail. Doa dulu. Oh, mohon maaf Pak. Ini pisang Ya, hijau nanti- sudah ada di depan mata di depan saya ini. Wah, luar biasa. Tapi Bu Noni, ini pisang hijaunya buatan mahasiswa yang ada varian-variannya. Gitu. Di video mana videonya? Wah. Videonya Basri, Ya. liatin kan. Mungkin boleh Pak, Sementara kapan-kapan dibuat kita... sama Ibu. Sementara Oh, diracik sama Ibu. Oke. Ya. Enggak, Mbak Dani, ditutup. Nanti monggo. Baik. Ya baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu. Nanti insya Allah akan segera saya follow up. Mungkin pekan depan juga kalau memang dibutuhkan kita bisa set diskusi lagi untuk detailing. Nanti mungkin coba kita upayakan agar tidak terlalu mepet ke waktu berbuka seperti itu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas waktunya. Semoga sehat selalu. Ya. Makasih Mbak Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima siap. kasih. Terima kasih Mbak Noni, Bapak dan Ibu. Pak Rizal, Sama-sama, Pak makasih. Ismail, Pak Basri, Bu Nailati, salam kenal juga semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Amin. Bu Enda. Terima kasih semua. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat menantikan berbuka puasa. Oke, selamat berbuka puasa buat yang di Makassar. Saya mau ke Makassar ya Pak. Saya juga. Iya, Bu. Yes. Saya juga. Enggak, ya, mari pamit ya. Terima kasih. Makasih banyak. Selamat